Halo malam teman-teman semua. Kita ketemu lagi di channel Investor Crypto. Bareng saya Alvin. Dan saya ada di Investor Crypto. Tidak buka kelola dana, tidak buka paket premium, dan tidak buka tidak buka penipuan. Pokoknya semua itu penipuan, kecuali kita buka Telegram gratis ya, teman-teman. Yang mau join silakan kirim email di description ya. Jangan nanya lagi di komen, nanya gimana bang mau join Telegram. Di depan udah dikasih tahu ya video ini caranya gimana. Lihat ada email di description, kirim email situ ya. Oke, gimana pun market kayaknya mulai hijau ya. Ribon ya. Iya, kita share screen aja kali ya. Ya. Ini gua lihat si BTC udah 40.000 lagi nih. Udah tembus ya. 40.000 lagi, tapi kayaknya volumenya kecil deh. Volumenya nggak gede gitu. Jadi menurut gua kayaknya orang lagi wait and see aja sih kayaknya nih. Ya kemarin kan kata si Bang Edo kan bakal koreksi dulu ya baru bisa naik lagi. Ya koreksinya di sebelah mana ya? Ini kemarin udah koreksi juga nih daily nih. Nah, ini kan ini tuh koreksi ini. Nah. Ini yang daily-nya itu ini kalau dari historical data memang ketika bull run itu ada ada koreksi yang gede yaitu sebesar 40% dan ini udah terjadi lebih bahkan 40% lebih. Ini daily kalau 4 jam terlihat di sini udah inilah ya, udah aman lah ya, nggak short lagi, kayak kuat nih di 4 jam. Iya. Jadi ya, tapi menurut gua belum ini nih kayak ini udah sideways kan nih, kayaknya dari sini sideways aja gitu. Belum tahu lah mau kemana. Soalnya volumenya kecil nih ini nih, si USDT cuma 3,7 miliar. Biasanya BTC itu 10 billion biasanya volumenya. Ini dikit banget ini. Gitu. Iya. Jadi ya ini jangan terlalu lihat hijau, jangan terlalu pede juga. Belum lihat merah juga. Kayaknya masih di sini-sini aja ya. Udah beberapa hari, udah seminggu kayaknya ya. Turun, naik lagi, turun, naik lagi di sekitar situ aja sih ya. Di sekitar 30.000 sampai 40.000 lah ya. Oke, market begitu. Nah, sekarang kalau kita baca komen nih banyak yang minta kita bahas koin lagi nih, Det. Iya, kita mau bahas koin receh nih. Gua agak setuju dengan istilah koin micin ya. Soalnya dulu juga kan BNB juga micin gitu. Sekarang mah bukan. Ergo dulu kecil banget kan, tapi kan fundamentalnya bagus. Itu sekarang malah naik kan, udah mulai gede juga gitu. Dulu pancake swap juga sama koin micin, tapi kan sekarang mau udah gede gitu, bukan micin lagi. Jadi gua nggak setuju sih dibilang micin, tapi kita bilang ini aja koin receh lah, yang market cap-nya masih kecil gitu, atau koin baru gitu. Iya. Banyak yang minta dibahas Sunday Swap. Kenapa sih pada minta gitu ya Sunday Swap? Padahal bisa baca sendiri. Gitu, gue juga nggak tahu sebenarnya. Baru baca-baca juga sih bareng juga sama teman-teman di grup Telegram gitu. Si Sunday Swap itu simpelnya gini. Sunday Swap itu, by the way nih ya teman-teman yang nggak bisa bahasa Inggris, sundae itu nama es krim masa nggak tahu sih, nggak usah tahu juga bahasa Inggris, kayaknya tahu. Pernah makan es krim sundae nggak sih? Itu ada tuh, beli tuh di mall-mall, beli es krim sundae ya, di mana tuh Baskin Robin apalah. Ada sundae tuh kalau misalnya pakai kacang gitulah. Jadi Sunday Swap itu bukan Sunda Swap ya. Sunda Empire. Banyak yang bilang Sunda Swap yang bikin orang Bandung katanya.
Dikira gua lagi yang bikin. Simpelnya gini, teman-teman, Sunday Swap itu, teman-teman tahu Pancake Swap yang terkenal itu, terkenal ngumpulnya koin micin itu, belanja koin receh itu di Pancake Swap kan kita biasanya. Itu. Nah, itu kan si Pancake Swap itu berbasis awalnya ya berbasis BSC, Binance Smart Chain atau BNB ya lah ya. Ya, tapi kedepannya kayaknya bakal cross chain gitu, nggak hanya apa BNB gitu. Nah, di Cardano, berhubung Cardano itu fase Alonso udah bakal selesai, jadi harusnya sih akhir Juni ini kayaknya udah ini deh freeze deh kodenya gitu. Jadi udah mau dirilis. Ntar si exchanges harus update menjadi apa Cardano versi Alonso. Nah, itu kan support smart contract, berarti bisa bikin program di Cardano seperti di BSC, seperti di ETH gitu ya. Nah, ini salah satu project yang boken belum jadi ini. Si Sunday Swap ini belum jadi ini. Dia itu ya itu sama mirip kayak Pancake Swap, mirip sama kayak Uniswap. Kalau Uniswap di ETH awalnya, kalau Pancake Swap awalnya di BNB, Binance Smart Chain. Nah, kalau si Sunday Swap itu ya di Cardano gitu. Dan ntar pasti banyak yang mirip-mirip ini. Banyak yang forking kayaknya bakal yang ini dari GitHub-nya gitu. Mungkin ini yang pertama dia paling semangat gitu. Nah, pertanyaan gini, Cardano-nya aja belum beres, Alonso-nya gimana dia belum bikin ini, mau bikin apa? Mau bikin decentralized exchange kayak Pancake, gimana dia ngedevelopnya itu? Dia ngedevelopnya itu dari testnet-nya teman-teman. Jadi kalau dilihat dari sini, FIQ-nya itu kapan sih si Sunday Swipe itu live? Jadi kayak Pancake kita bisa beli-beli koin di Cardano ya terutama ya. Kan Cardano juga ntar ada native token, kita bisa swap native token. Itu kapan katanya Q4 di sini nih. Kapan live-nya Q4 nih. Nah, Q4 sebenarnya bentar lagi kan. Q4 itu berarti Septemberan ya. Sekitar September lah. Oktober, November, Desember lah. Oktober itu kan Q4. Sebentar lagi. Nah, dia itu dia bukan berarti dia mulai ngerjainnya di bulan Oktober, enggak, dia udah mulai ngerjain mungkin dari awal tahun gitu. Soalnya testnetnya itu si Plutus kan bahasa pemrograman si Cardano itu Plutus itu udah lama ada gitu. Kalau di si BSC kan dia Solidity, di ETH juga Solidity. Nah, itu udah lama sebenarnya bisa jadi si timnya si Sandeswap itu bisa development menggunakan testnetnya si Cardano, testnet si Bluetooth bahasanya ya. Gitu. Itu satu ya. Terus yang kedua gimana teman-teman ini ya udah biasa lah pengen duluan dapat koin gitu. Ini caranya gimana? Yaitu si Sunday itu katanya melalui ini SPO gitu atau stake pool offering. Jadi kalau teman-teman yang staking Cardano tuh tahu kan kalau mau kita staking itu kan kita milih pool. Nah, misalkan kayak gua milih pool Digi misalkan. Nah, kalau pengen dapat Sunday kita harus stake di poolnya si Sunday. Katanya tanggal 25 Mei, tapi ada berita si Sunday itu ngedelay SPO-nya gitu. Gitu. Kenapa ngedelay? Gara-gara ada masukan dari community katanya. Jadi katanya kan ini hal yang baru si SPO ini. Jadi kita staking di apa Cardano itu kan sebenarnya hal yang baru gitu. Terus dapat Sunday harus hal yang baru gitu di Cardano, hal yang baru nggak ada, bahkan belum ada gitu. Nah, itu kita perlu memberikan fondasi yang lebih rapi lah gitu. Makanya depending dari tanggal 25 Mei menjadi entah kapan nih. Nah, ntar tanggal 1 Juni bakal dikasih mungkin bentar lagi 3 hari lagi timeline-nya gitu. Jadi kita ntar tanggal 1 Juni kita lihat aja. Jadi kapan gitu si ininya bakal ada SPO-nya gitu.
Itu ya, jadi cara dapatnya kita harus staking di poolnya si Sunday. Kita harus pilih mungkin Sunday, SNN, apa namanya ada sih di sini. SNS nih, tickernya mungkin ya. Kita Ini berarti harus harus pakai Yoroi gitu ya, nggak bisa pakai ya, Binance. mau pakai Yoroi bisa, pakai Daedalus bisa, pakai Atomic bisa. Kalau Binance mah nggak bisa lah Binance. Soalnya ini harus milih sendiri kan poolnya gitu. Jadi itu ya cara dapatnya kita harus staking, tapi masih dipertanyakan proses staking di Cardano dapat Sunday gimana caranya, atau mungkin dia mau mengevaluasi lagi. Intinya belum siap sih menurut gua. Gitu. Jadi simpelnya itu aja sih, si Sunday itu adalah decentralized exchange yang jalan di Cardano blockchain gitu. Sama kayak PancakeSwap di BSC, sama kayak Uniswap di ETH gitu. Kenapa Tapi dia dia, memilih? tapi dia nggak ada hubungan langsung sama si Cardano ya sebenarnya sih. Nggak ada, nggak ada hubungannya. Dia tuh project yang jalan di blockchain Cardano, udah itu aja sih. Dia tadi dijelasin kenapa harus Cardano. Katanya sih Cardano itu lebih cepat dan lebih murah gitu. Gitu Jadi dia aja. nggak disupport juga sama Cardano kan ya? Apa? Kalau kan setahu gue kalau kayak Pancake itu kan disupport sama Binance juga ya? Ya kan beda. Kalau Cardano itu kan foundation, bukan kayak si Binance. Kalau Binance kan kayaknya walaupun dia decentralized, tapi kan kayaknya si Binance-nya sangat punya influence banget kan. Kalau Cardano mah Iya. nggak ada urusan gitu. Hmm. Si Cardano tuh nggak ada urusan sama si Sunday Swap gitu. Jadi dia masih Cardano senang aja di teknologinya dipakai buat bikin decentralized exchange gitu. Iya. Gua lihat si Telegramnya belum ada gitu. Dia cuma ada Discord. Timnya itu ada Anonymous, ada yang ini juga, ada yang nggak Anonymous juga gitu. Soalnya secara tim ya, project-project tahu sendiri lah nggak akan sejelas project-project itunya ya, Cardano-nya orang-orangnya gitu. Kayak dulu aja sih Pancake Swap itu dia Anonymous. Ini ada dia sebagian Anonymous sih. Alasan Cardano ya itu tadi lebih bagus ya. Terus kapan mau di launching penuhnya? Ntar Oktober, November, Desember. Itu Telegramnya belum ada. Mau beli Sunday staking. Itu. Ini roadmap-nya ada nih. Menurut gua sih, jadi kan kalau teman-teman yang mendalami dunia kripto ya, terjadi fenomena pumping gede-gedean itu di koin micin atau di koin apa di koin receh di BSC kan tahun ini gitu kebanyakan kan kayak SafeMoon, Pancake, terus apa banyak lah. Nah, ntar mungkin Q4 Oktober, November, Desember kayak bakal ada banyak koin receh di Cardano nih yang kita harus beli. Jadi nggak hanya kan dulu kan kalau koin receh di Ethereum kan udah dari dulu gitu. Cuman si Ethereum-nya bermasalah sekali transaksi 700.000 jadi nggak berkembang dunia micinnya. Yang Iya. lagi rame sih BSC sekarang, tapi nggak tahu udah mulai jenuh juga kayaknya. Ntar Q4 banyak poin baru di Cardano, siap-siap aja. Nggak, belum banyak yang bisa dijelaskan sih. Yang pasti masih menurut gua nggak akan jauh kayak Pancake Swap lah. Ya fitur utamanya itu buat swapping, keduanya ya paling staking gitu sama aja. Gitu ujung-ujungnya gitulah sama menurut gua di Cardano pun bakal gitu sih, bakal ada farming gitu, bakal ada staking, bakal ada swap gitu, cuman lebih bagus lah. Jadi kalau buat invest mah belum tahu juga kali ya. Ya ini koin baru lah, koin baru silahkan. Menurut gua fenomenanya bakal sama, menurut gua bakal mirip kayak koin-koin micin di Pancake Swap menurut gua. Fenomenanya bakal sama, soalnya nggak dibatasin juga, sama kan setiap orang bisa bikin koin gitu. Ntar ada mekanisme locking juga kayaknya gitu. Ini di lock berapa bulan, berapa tahun. Sama menurut gua sih. Cuman mungkin klaimnya Cardano lebih bagus lah. Gitu. Oke. Nanti kita juga berarti bikin koinnya, Det. Iya, kita mau bikin koin. Kita mau bikin ntar koin
investor kripto ya teman-teman ke depannya. Cuman kita lihat dulu lah. Kita akan nggak full time kerja di kripto, ada kerjaan lain. Tunggu Alonso-nya dulu ya. Iya. Menurut gua sih bakal heboh sih, bakal seheboh sih di BSC juga sih kayaknya. Banyak koin baru dan gini, kan gua pendukung Cardano, menurut gua project-project yang jalan di Cardano kayaknya lebih ini deh, kayaknya lebih serius lah gitu biasanya. Kalau Binance Smart gimana? Cuma telat aja ya dia. Ya telat aja dan kemungkinan ini dan mungkin kan sebenarnya project-project itu bisa cross chain kan gitu. Jadi misalkan si PancakeSwap ntar bakal cross chain dengan Cardano, bisa aja, bukan bisa aja kayaknya bakal. Soalnya kan Cardano ekosistem yang gede gitu. Terus misalkan koin micin yang lainnya lah SafeMoon itu bisa aja dia punya koin di Cardano-nya gitu. Jadi bisa ada di BSC-nya, bisa aja di Cardano, biasanya ada bridge-nya biasanya gitu. Bisa. Jadi cross chain itu kan sekarang udah, kalau dulu masih ngawang-ngawang, kalau sekarang udah dipakai kan cross chain itu. Jadi mau dipindahin dari Binance Smart Chain ke Cardano Chain, sekarang udah bisa gitu. Itu udah dijelasin lah sama di video ini, di channel ini. Jadi menurut gua masih rame tahun ini, kita baru setengah jalan nih. Setengah jalan aja belum, baru bulan Mei ini. Itu baru 5/12 nih kita. Kayaknya ntar sekarang mungkin lagi cool off dulu ya. Rame lagi menurut saya sih, yang nggak tahu Agustus ya. Kalau lihat 2017 juga sih Bitcoin rame lagi 2000 Agustus ya. Dan kan koin micin juga biasa rame lagi lah, yakin gua. Oke, kita aja, Ben. Ya. Oke teman-teman, tadi pembahasan Sunday Swap ya. Ya. Nanti bisa siap-siap kalau mau beli, kalau mau staking. Ya. Soalnya kalau sekarang baru bisa di staking, entah itu juga belum di delay. Kedepannya pasti di listing, tapi biasanya kalau udah di listing udah telat. Ya. Kita udah cerdas lah. Komunitas investor kita kripto udah cerdas lah, kalau udah masuk Binance atau masuk apa. Ya biasanya gain terbesarnya udah lewat. Berarti kalau ini cuma bisa staking aja ya? Nggak ada cara lain ya? Nggak ada. Staking, tapi ntar bakal di listing. Kalau udah di listing ya udah, itu bebas aja. Pasti menurut gua ini kalau dilihat dari Twitternya udah banyak followernya sih, menurut gua ini project serius sih Sunday Swap ini. Bukan koin rupul lah. Listingnya di listing di mana kan? Biasa kan kalau kan di listing di swap dulu gitu ya, sebelum di exchange. Ya, kalau ini berarti nggak ada. Ya itu staking, makanya. Staking jadi si ini decentralized exchange di Cardano itu pionir dia. Dia nggak bisa di listing di tempat yang decentralized ya, dia hanya bisa di listing dengan cara staking sekarang gitu, atau ntar di listing di Binance atau di mana lah gitu. Kedepannya, ntar di listingnya pasti di Sunday Swap. Kita misalkan gua mau bikin koin investor kripto, ya bisa di swap di Sunday Swap gitu. Pionir tadi si Sunday Swap, dan udah mulai banyak kan tadi bilang cloningannya gitu, ada yang apalah. Banyak swap lainnya lah kan pasti ntar gitu. Karena ya tinggal siap-siap aja. Ya. Modal. Mudah-mudahan koin micin gua ada yang ngepam. Jadi ntar beli modalnya dari situ. Amin. Yuk. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan malam ini. Yuk. Nanti kita ketemu lagi di pembahasan koin selanjutnya. Oke. Terima kasih.